Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Zulkarnain, Ketua Panwasli Kota Loksmawe. Hari ini saya bangga bisa berada di dalam ruangan historikal tentang pemilu, pojok pengawasan yang ada di Panwasli Kota Loksmawe. Melalui ruangan ini, melalui channel yang kita buat, kita akan sebarkan informasi tentang kepemiluan, khususnya dunia pengawasan pemilu. Bagaimana kita ketahui bahwa pemilu tetap harus dikawal agar proses demokrasi bisa berjalan lebih baik dan fungsi pengawasan menjadi sentral di dalam melahirkan pemilu yang berkualitas. Melalui channel TV Panwasli Kota Loksmawe menyampaikan berbagai informasi seputar pemilu, seputar kinerja pengawasan pemilu. Hari ini sesi pertama kita launching channel TV Panwasli Kota Loksmawe. Telah hadir bersama kita sahabat Bawaslu, sahabat Panwasli Kota Loksmawe dimanapun berada, seorang praktisi, seorang aktivis perempuan yang hari ini dipercaya menjadi pimpinan pengawas pemilihan di Provinsi Aceh. Ibu Marini telah hadir di kantor Panwasli Kota Loksmawe. Beliau pengalaman yang cukup banyak baik di tingkat Aceh, tingkat nasional maupun internasional. Pada periode kali ini dipercaya menjadi Komisioner Panwasli Provinsi Aceh, dipercayakan sebagai Kordif Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga. Selamat datang di kantor Panwasli Kota Loksmawe, Bu Marini. Hari ini sebagaimana kita ketahui bahwa pemilu di Indonesia telah berjalan pada tahun 2019 dengan baik, dan salah satu indikatornya adalah partisipasi pemilih begitu tinggi. Kira-kira bagaimana pendapat atau komentar Ibu terkait dengan pelaksanaan pemilu tahun 2019, baik dari sisi pelaksanaan maupun peran dari Panwasli Provinsi Aceh dalam mengakomodir dan melakukan upaya-upaya pencegahan? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Panwasli Kota Loksmawe yang telah berinisiatif menghadirkan sebuah TV berita pengawasan. Kaitannya adalah bagaimana pemberitaan-pemberitaan pengawasan ini mampu disajikan kepada publik terkait kinerja-kinerja dari pengawas pemilu di tepatnya di Kota Loksmawe. Karena tiada berita informasi pengawasan tanpa partisipasi warga dalam melihat informasi berita itu sendiri. Baik, bila dilihat dari pelaksanaan pemilu yang lalu, tepatnya di 2019, alhamdulillah kalau berbicara konteksnya Indonesia, kita bisa melihat secara keseluruhan berjalan dengan baik. Pelaksanaannya dari tahapan per tahapan itu dapat dirasakan oleh peserta pemilu sendiri. Meskipun memang ada kendala-kendala, tetapi itu tidak menjadi sebuah hambatan yang besar, karena kendala-kendala itu bisa tertutupi dengan beberapa strategi-strategi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu itu, baik KPU maupun Bawaslu. Ya, kaitannya dengan sisi pelaksanaan pengawasan dalam hal ini adalah Bawaslu sendiri, konteksnya lokal Aceh yaitu Panwasli, itu kaitannya terkait pencegahan yang dilakukan melalui partisipasi warga, ya, dengan cara melakukan metode partisipatif berupa beberapa program prioritas, diantaranya adalah melakukan sosialisasi pentingnya pencegahan terjadinya pelanggaran pada saat pemilu itu sendiri. Bagaimana masyarakat harus tahu bentuk-bentuk pelanggaran apa saja yang dapat dilaporkan kepada Panwaslu itu sendiri. Begitu juga dengan masalah yang terjadi antara para peserta pemilu itu sendiri. Apabila ada kendala terkait tahapan yang tidak dipahami dan dari peserta pemilu merasa dirugikan, bentuk seperti apa yang harus disampaikan oleh Panwaslu itu sendiri. Selain itu adalah bagaimana keterlibatan masyarakat dalam melihat proses tahapan pemilu dari sisi penghitung. Karena kita tahu bahwa para pemilih pemula dalam hal ini milenial itu serta-merta tidak bisa dikatakan mengalami perubahan dari sisi usia yang awalnya belum bisa untuk memilih,
berumur 17 hingga ke atas, dan usia muda yang sudah mengikuti proses pernikahan, itu bagaimana dia harus mengetahuinya. Yaitu kami juga melakukan giat-giat berupa sekolah kader pengawas partisipatif. Itu upaya bagaimana masyarakat juga tahu dari sisi-sisi pengawasan itu sendiri, yaitu metode kerja-kerja pengawasan seperti apa, dengan memberikan ilmu kepada mereka. Tentunya ada hal-hal yang diharapkan, pengetahuan yang kami transfer ke mereka itu dapat mereka resapi dan diberikan lagi ke khalayak ramai, yang dalam hal ini adalah tepatnya kaum milenial dan masyarakat luas, sehingga partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dan mengontrol bersama dalam bentuk pelanggaran-pelanggaran ini dapat terjadi. Selain itu juga kami mengajak pada saat itu kelompok pencegahan adalah mencegah terjadinya mobilisasi aparatur sipil negara yang tinggi, yaitu kerjasama dengan pemerintah daerah berupa salah satu jargon yang kita angkat adalah aku siap netral. Jadi menggunakan ASN, aparatur sipil negara. Jadi dengan adanya ikrar bersama aku siap netral. Dan alhamdulillah, terlepas apapun yang kita lihat, konteks mobilisasi aparatur sipil negara itu tidak terjadi untuk konteks Aceh. Meskipun ada kita dapati di beberapa kabupaten kota yang melakukan pelanggaran, itu tentunya juga sudah mendapat sanksi dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Tapi juga tidak banyak. Ditemukan ada 1-2 ya, baik itu di kabupaten kota hanya 1 maupun di kotanya sendiri. Jadi bila dihadakan untuk konteks keseluruhan Aceh, pelanggaran itu sangat minim. Meskipun ada yang melaporkan, tetapi juga kalau tidak memenuhi syarat material itu juga tidak bisa ditindaklanjuti. Nah, seperti itu. Harapan kami adalah untuk ke depan bagaimana peran masyarakat ini aktif terlibat di dalam seluruh proses tahapan pemilu yang nantinya akan dilangsungkan pada saat tahun 2024 nanti. Semakin tingginya informasi yang kita berikan kepada masyarakat, semakin tingginya mengedukasi dalam nilai-nilai pengawasan pemilu, bagaimana membumikan pengawasan pemilu ini dengan baik. Kami yakin pencegahan pelanggaran indikasi kecurangan pada saat pemilu itu bisa diminimalisir. Ya. Jadi menarik, misalnya ada pernyataan salah satu elemen masyarakat itu adalah ASN. Ya. Jadi mereka sesuai dengan aturan kan harus netral. Ya. Jadi slogannya adalah aku siap netral ya. Ya. Nah kemudian pemilu ini kan tidak bisa dilepaskan dari peran masyarakat, bukan hanya digantungkan kepada penyelenggara pemilu. Kira-kira sejauh ini menurut pandangan Ibu Marini, apakah cukup efektif pola-pola yang kita lakukan dengan mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi di dalam proses pengawasan pemilu? Apakah melalui SKPP, apakah melalui hubungan-hubungan antar lembaga, apakah itu dengan jalinan MOU dengan berbagai instansi, apakah itu dianggap cukup efektif untuk menekan angka pelanggaran di dalam pemilu? Ya, alhamdulillah kalau melihat kilas balik di 2019 pemilu, bisa dikatakan untuk saat itu efektif. Ya. Untuk saat sekarang ini perlu penambahan ya, penambahan dalam mempertahankan yang lalu kondisi giatnya seperti itu dengan melakukan penambahan yang sekarang. Ya. Jadi pembentukan forum warga di simpul-simpul masyarakat itu sangat penting. Ya. Karena corong pemerintahan terkecil itu adanya di tingkat desa atau kampung. Ya. Pelanggaran itu paling masif juga terjadi di tingkat pemerintahan terkecil, yaitu di desa atau kampung. Ya. Jadi melalui forum-forum warga yang ada di kampung ini yang harus kita lakukan edukasi bagaimana bentuk pelanggaran itu sendiri, bagaimana cara penyelesaian sengketa cepat proses pemilu maupun cepat itu terjadi di masyarakat dengan difasilitasi oleh pengawas sendiri, dan masyarakat biar tahu seperti itu ya, dan bagaimana juga meningkatkan kapasitas aparatur kampung untuk memahami regulasi-regulasi yang ada pada tahapan pemilu itu sendiri. Selain itu juga masyarakat harus juga sudah melek terhadap dunia teknologi. Bagaimana informasi-informasi yang berbau hate speech atau hoax itu jangan langsung melakukan transfer ke tempat lain yang belum tentu juga benar kebenarannya.
Jadi mengedukasikan dalam bentuk melek IT berupa informasi-informasi yang harus disaring terlebih dahulu. Apakah ini ada sepenggal-sepenggal berita yang tidak valid, itu bisa di cross check dengan pemberitaan sebelumnya seperti itu. Selain itu juga bagaimana meningkatkan partisipasi perguruan tinggi dalam hal memberikan masukan giat-giat pengawasan partisipatif di tingkat perguruan tinggi untuk mengedukasi para peserta didik di perguruan tinggi tersebut tentang pemilu dan demokrasi ini sendiri. Karena kami yakin adanya bantuan dari para masyarakat, tentunya pemilu itu dapat berlangsung dengan jujur, adil, dan bermartabat. Jadi memang seperti yang disampaikan oleh Ibu Marini tadi, bahwa pemilu itu bukan hanya digantungkan kepada satu instansi saja, yaitu penyelenggara pemilu, apakah itu KPU, apakah itu Bawaslu. Namun karena cita-cita melahirkan pemilu yang berkualitas itu, maka peran serta dari semua stakeholder itu memang harus dipastikan ada. Dan memang menarik, mulai sekarang kampus juga kita ajak untuk mencoba memasukkan konten-konten kepemiluan dalam proses pendidikan. Yang terakhir Bu Marini, bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa pelaksanaan pemilu tahun 2024 adalah sesuatu yang baru di Indonesia, menggabungkan pemilihan legislatif, presiden dan wakil presiden, serta pemilihan pimpinan daerah. Kira-kira apa tantangan terbesar dan apa harapan Ibu selaku Korbit Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga kepada seluruh penyelenggara khususnya yang ada di Aceh? Tantangan terbesar adalah dari sisi regulasinya juga ya, pemahaman regulasi oleh setiap penyelenggara pemilu itu sendiri. Dan tantangan terbesar juga adalah memenuhi harapan masyarakat bagi penyelenggara pemilu yang berintegritas ini. Yang ketiga yaitu adalah dengan tahapan yang berlangsung, apakah memudahkan cara kerja penyelenggara ini dengan cepat, tepat, dan efisien. Ini yang diharapkan benar-benar bisa dirasakan dari sisi harapan masyarakat kepada penyelenggara itu sendiri. Harapan bagi kami penyelenggara, bagi kita penyelenggara pemilu adalah yaitu bagaimana pemilu di serentak di tahun 2024 ini mendulang kesuksesan yang sama pada saat pemilu 2019. Apa yang belum diperoleh kesuksesan di 2019 ini mungkin bisa diperoleh di 2024 ini. Jadi ada hal-hal yang belum terakomodir di 2019 ini bisa terakomodir, kerja-kerja baru, pembelajaran baru yang bisa saja muncul seketika pada saat tahapan itu sendiri. Terutama juga bagaimana harapan penyelenggara, sejauh mana peserta pemilu itu aware juga melakukan edukasi pendidikan pemilihan politiknya bagi warga masyarakat, baik itu di daerah pemilihan maupun di luar daerah pemilihan. Dan bagaimana peserta pemilu sendiri mampu mengedukasi seluruh pengurus partai politik itu. Terkadang hal-hal seperti ini tidak hanya bisa mengandalkan dari utusan yang ditunjuk untuk melakukan koordinasi dengan penyelenggara pemilu. Bisa saja informasi terputus-putus ketika pemahamannya tidak terekam dengan baik. Terkadang salah-salah pemahaman yang diberikan ini menjadi hambatan tersendiri dalam pelaksanaan pemilunya nanti. Kesuksesan pemilu 2019 bisa didulang pada pemilu 2024 nanti melalui proses-proses yang akuntabilitas dan transparan, tentunya menuju demokrasi yang adil, berintegritas dan bermartabat. Ya, intinya mungkin yang perlu kita ambil kesimpulan dari pernyataan Ibu Marini tadi, bahwa semua harus siap, apakah itu penyelenggara pemilu, masyarakat, organisasi-organisasi terkait, peserta pemilu, semuanya harus ikut menikmati dan mengetahui tentang berbagai regulasi. Jadi agar pemilu bisa berjalan dengan berkualitas, semua hal-hal terkait regulasi, aturan-aturan ini tentu harus diaminkan atau diketahui secara pasti oleh semua penyelenggara atau stakeholder pemilu. Ibu Marini, terima kasih atas waktunya. Doa kami semoga selalu sukses, selalu sehat, dan kedepannya tetap menjadi seorang perempuan yang punya misi untuk mengajak seluruh perempuan yang ada di Aceh menjadi pemimpin ke depan.
Dari ruang pojok pengawasan, Teguh Zulkarnain menyampaikan informasi tentang pengawasan pemilu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.